Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa barik wa sallim amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersama tidak henti-hentinya selalu menyampaikan, mengungkapkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan rasa terima kasih kita kepada Allah atas nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan semua nikmat yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah kita dapat menjalani kehidupan ini dengan damai, tenteram, bahagia. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin menjadi hamba yang pandai berterima kasih, yang pandai bersyukur kepada Allah. Tanda pandai bersyukur itu, tanda pandai berterima kasih itu adalah ditandai dengan semakin hari semakin meningkat ketaatan kita kepada Allah. Semakin bagus kualitas iman kita, semakin bagus kualitas keislaman kita. Itulah wujud syukur, wujud terima kasih yang hakiki kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam ayat yang berbunyi, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kata Allah, jika kalian berbuat baik, maka perbuatan baik itu sesungguhnya untuk kalian sendiri. Perbuatan baik itu akan kembali kepada diri kita masing-masing yang berbuat baik. Wa in asaqtum falaha, dan sebaliknya jika kita berbuat jahat, berbuat jelek, maka perbuatan jahat itu sesungguhnya kita telah berbuat jahat terhadap diri sendiri. Artinya perbuatan jahat itu pasti kembali kepada diri kita yang melakukan perbuatan jahat. Karena itu, mari kita fokus, mari kita perhatikan setiap saat apa yang sudah kita lakukan. Anjuran Allah di dalam Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan kata Allah, berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik terhadap kalian. Saya selaku khotib ingin menyampaikan kepada diri saya dan kita semua
bahwa sesungguhnya baik dan tidak kita nanti di alam kubur, di alam akhirat. Bahagia dan tidak kita di alam kubur, di alam akhirat nanti akan sangat tergantung dengan seberapa baik kita menjalani kehidupan di muka bumi ini. Jadi ukuran selamat dan tidak itu adalah baik atau tidak kita selama kita di muka bumi ini. Maka karena itu ajakannya adalah mari berbuat baik setiap saat. Mari jadikan hidup kita itu menjadi hidup yang baik. Kalau berkata, berkatalah dengan yang baik-baik. Kalau berteman, bertemanlah dengan yang baik-baik. Kalau mencari rezeki, carilah rezeki yang baik-baik. Dan gunakanlah rezeki itu di jalan kebaikan. Jadi semuanya harus dijadikan baik. Karena itu perintah Nabi adalah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam berbuat baik. Karena sekali lagi kebaikan itulah yang mampu menjadikan kita baik di alam kubur dan di alam akhirat nanti. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-hasanatu yazhabna sayiat. Lagi-lagi kebaikan. Kebaikan itu kata Nabi menghapus kejahatan. Dalam bahasa yang lain, kebaikan itu adalah menghapus dosa. Jadi dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik kecil maupun besar, cara tercepat untuk menghapuskan dosa itu adalah dengan cara berbuat baik. Enak kan? Jadi teruslah berbuat baik. Kalaupun ada hadis yang mengatakan ma asaba abdun bi musibatin illa li zanbin la yufalu illa biha aw li darajatin la yublagu illa biha. Tidak ditimpakan satu musibah terhadap anak cucu Adam itu. Tidak ditimpakan bala dan bencana terhadap anak cucu Adam itu kecuali karena dosa. Jadi kita dapat musibah, dapat bencana, kecil ataupun besar. Itu sesungguhnya tidak datang dengan sendirinya. Tapi itu diawali atau disebabkan oleh dosa. Baik yang kita lakukan sendiri maupun yang kita lakukan bersama-sama. Dan tidak diampuni dosa itu kecuali dengan musibah itu. Karena itu di kalangan sufi, kalangan para nabi, para rasul, para orang-orang yang soleh dan soleha, itu kalau dapat musibah, itu mereka langsung mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dari hati yang paling dalam. Kenapa? Karena mereka merasakan betul hadirnya sayangnya Allah terhadap mereka, di mana Allah berkenan mengampuni atau menghapus dosa-dosanya. Nah, musibah itu, bencana itu, bala itu bisa diminimalisir, bukan dihilangkan ya, tapi dikecilkan. Jadi seharusnya kita dapat bala yang besar, bencana yang besar, itu bala itu atau musibah itu bisa menjadi lebih ringan dan menjadi lebih kecil dengan apa? Dengan al-hasanatu yazhabna sayiat. Dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu akan memperkecil bala bencana yang akan datang pada kehidupan kita. Yang bala bencana tadi adalah disebabkan oleh dosa yang kita lakukan. Ibarat dalam tulisan di gaib itu masuk penjara 3 tahun,
Itu karena kita terus menanam kebaikan, terus dekat dengan Allah, kepada Allah. Maka hukuman penjara itu bisa menjadi 3 hari atau bisa menjadi 3 jam. Karena itu sekali lagi, mari kita menjadi orang yang baik, walaupun mengucapkannya mudah ya, jadi orang yang baik itu, tapi praktiknya sangat-sangat susah. Apalagi kita sudah dihadirkan oleh Allah dengan semacam ujian. Nah, kita dihadirkan ujian itulah kadang-kadang lepas kebaikan yang ada pada diri kita. Dan sering saya sampaikan, kunci untuk menjadi baik itu berawal dari kebersihan hati kita, kesucian hati kita. Kenapa? Karena timbulnya penyakit hati di dada manusia itu asal mausulnya juga ada. Dari setetes kita berbuat dosa, berbuat salah atau berbuat kejelekan, maka setetes itu akan menjadi penyakit hati. Kata baginda Rasul, 1 kali kalian berbuat salah, maka 1 iblis Allah mengirim ke dada kalian. Nah, iblis itulah yang menjelma menjadi penyakit hati. Kita pemarah, kita pelit, kita sombong, kita ujub, kita ria, kita hasad dan dengki. Itu semua muncul di dalam batin kita dikarenakan dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, karena itu hati yang sudah kadung banyak penyakit ini kita harus obati. Nah, dengan apa ngobatinya? Ya, dengan semua ibadah yang sudah diajarkan kepada kita. Dengan membaca Al-Quran, dengan zikir, dengan wirid, dengan sholat sunnah, sholat wajib, puasa, umroh, haji, dan lain sebagainya. Maka ibadah-ibadah itu harus kita fungsikan dan kita niatkan sebagai pembersih jiwa, sehingga jiwa ini bisa dekat dengan Allah, sehingga akhirnya jiwa ini menjadi jiwa yang baik, jiwa yang bijak dalam menghadapi hidup. Maka insya Allah akhirul hayat kita husnul khotimah. Itu saja mungkin wawasan tentang kebaikan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menggugah, menyentuh, menjadikan kita paham, lalu kita laksanakan apa yang harus kita laksanakan di dalam rangka menjadikan diri kita baik. Baik di mata diri sendiri, baik di mata masyarakat, dan baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya kita husnul khotimah. Husnul itu kan artinya baik. Jadi khotimah itu artinya menutup kehidupan. Berarti kita tutup kehidupan ini dengan baik. Jadi kata kuncinya baik lagi. Cuman baik itulah kata kuncinya. Sehingga sering saya sampaikan ketika sholat jenazah, si imam ala hasil mayit khair. Ini kan kata baik itu memang menentukan. Kita berikrar atas mayit ini baik, kata kita teriak-teriak, kan? Jadi kunci selamat dan tidak itu adalah katanya baik. Tapi kata baik itu tidak mungkin diakui oleh Allah kalau kita tidak pernah berbuat baik. Jadi kuncinya harus selalu berbuat baik. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi ja'ala zulumati wan nur wa ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran. Wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa barik wa sallim amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ittaqullaha mastata'tum wa ahsin kama ahsana wa ilayhi. Wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbina ala dinika. Allahumma ya fata ifta qalbana li ta'atika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Walazikullahi akbar. Aqimissalam.